Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kepada kami kelompok A1. Bahwasannya hari ini kita akan menjelaskan mengenai pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari A1. Yang pertama ada Uli Ramawati, yang kedua ada Lutfia Zulwani, yang ketiga ada Bima Iqbar Arya Pratama. Selanjutnya ada Anissa Mada, Agung Azaki, dan Fadika Julian. Dasar teori. Berat jenis merupakan nilai perbandingan antara massa dan volume dari suatu agregat. Sedangkan penyerapan berarti tingkat atau kemampuan suatu benda untuk menyerap air. Jumlah rongga atau pori yang didapat pada agregat disebut porositas. Berat jenis agregat digunakan dalam perencanaan campuran aspal agregat campuran. Ini berdasarkan perbandingan berat karena lebih teliti dibandingkan dengan volume, dan juga untuk menentukan banyak pori agregat. Berat jenis yang kecil akan mempunyai volume yang besar, sehingga dengan berat sama akan dibutuhkan aspal yang banyak dan sebaliknya. Agregat dengan kadar pori besar akan membutuhkan jumlah aspal yang lebih banyak, karena banyak aspal yang terserap akan mengakibatkan aspal menjadi lebih tipis. Penentuan banyak pori ditentukan berdasarkan air yang dapat terabsorb oleh agregat. Nilai penyerapan adalah perubahan berat agregat karena penyerapan air oleh pori-pori dengan agregat pada kondisi kering. Klasifikasi agregat terdiri dari 3, yaitu agregat normal adalah jenis agregat yang dapat dibuat beton dengan berat isi antara 1.800 sampai 2.500 kg per meter kubik. Tujuan yaitu untuk membuat beton dengan tanpa persyaratan khusus. Yang kedua adalah agregat ringan. Agregat ringan adalah jenis agregat yang dapat dibuat beton dengan berat isi antara 300 sampai 1.800 kg per meter kubik. Tujuannya yaitu untuk pembuatan beton dengan tujuan khusus. Yang ketiga itu ada agregat berat, adalah jenis agregat yang dibuat beton dengan berat isi yang lebih besar dari 2.400 kg per meter kubik, dengan tujuan untuk mendapatkan beton yang berat isinya lebih besar karena kegunaannya untuk menahan radiasi yang membahayakan manusia. Berikut adalah sumber dan standar yang kita pakai. Latar belakang. Berat jenis adalah nilai perbandingan antara massa dan volume dari bahan yang kita uji. Sedangkan penyerapan berarti tingkat atau kemampuan suatu bahan untuk menyerap air. Jumlah rongga atau pori yang didapat pada agregat disebut porositas. Pengukuran berat jenis agregat diperlukan untuk perencanaan campuran aspal dengan agregat. Campuran ini berdasarkan perbandingan berat karena lebih teliti dibandingkan dengan perbandingan volume dan juga untuk menentukan banyak pori agregat. Berat jenis yang kecil akan mempunyai volume yang besar sehingga dengan berat sama akan dibutuhkan aspal yang banyak dan sebaliknya. Agregat dengan kadar pori besar akan membutuhkan jumlah aspal yang lebih banyak karena banyak aspal yang terserap akan mengakibatkan aspal menjadi lebih tipis. Penentuan banyak pori ditentukan berdasarkan air yang dapat terabsorpsi oleh agregat. Nilai penyerapan adalah perubahan berat agregat karena penyerapan air oleh pori-pori dengan agregat pada kondisi kering. Oleh karena itu, pengetahuan tentang agregat saja tidak cukup. Dalam hal ini juga harus mengetahui cara menentukan mutu dan mengetahui karakteristik bahan bangunan yang dipilih agar sesuai dengan kriteria konstruksi yang akan dibuat.
Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus melakukan beberapa pengujian. Salah satunya seperti pemeriksaan berat isi dan penyerapan agregat kasar. Dengan melakukan praktik pemeriksaan berat isi dan penyerapan agregat kasar, tersebutlah kita dapat mengetahui berapa berat jenis dan penyerapan dalam agregat kasar. Maksud dan tujuan. Nah, apa sih maksudnya? Pemeriksaan ini dimaksud untuk meningkatkan berat jenis atau bulk specific gravity, berat jenis kering permukaan jenuh atau saturated surface dry, dan berat jenis semu atau Lippershey specific gravity dari agregat kasar. Tujuan. Nah, apa tujuannya? Di sini kita memiliki dua tujuan. Tujuan umum dapat menentukan nilai berat jenis dan penyerapan agregat kasar dan mengelompokkannya berdasarkan berat jenisnya. Dan yang kedua, tujuan khusus. Nah, pertama, dapat memahami prosedur pelaksanaan pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Kedua, dapat menggunakan peralatan pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar dengan baik dan benar. Ketiga, dapat mencatat, menghitung, dan menganalisa data pengujian berat jenis agregat kasar. Dan yang terakhir, keempat, dapat membandingkan dan menyimpulkan besarnya nilai berat jenis dan penyerapan agregat kasar yang diperoleh dengan standar yang digunakan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang pertama ada keranjang kawat berfungsi sebagai wadah untuk agregat kasar. Yang kedua ada saringan nomor 4 berfungsi untuk menyaring agregat kasar. Yang ketiga, timbangan digital yang berfungsi sebagai alat ukur berat agregat kasar dan keranjang kawat. Yang keempat, ada bak peredam berfungsi sebagai peredam agregat kasar. Yang kelima, ada oven berfungsi untuk mengeringkan agregat kasar. Keenam, timbangan gantung yang berfungsi untuk menimbang berat agregat kasar. 7. Kain lap pengering berfungsi untuk mengeringkan agregat kasar setelah direndam. 8. Talam balok berfungsi sebagai wadah untuk agregat kasar setelah direndam. 9. Wadah berfungsi sebagai tempat menyimpan agregat kasar ketika ditimbang. 10. Tekop yang berfungsi untuk mengambil agregat kasar. Next. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu agregat kasar sebanyak 5 kg. Prosedur pengujian. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, kemudian timbang keranjang kawat terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan digital. Lalu masukkan agregat kasar yang lolos pada saringan 3/8 dan tertahan pada saringan 4 seberat 5 kg. Selanjutnya, rendam agregat kasar yang berada di dalam keranjang kawat selama 24 jam agar air masuk ke dalam pori-pori agregat kasar. Setelah 24 jam, angkat keranjang kawat yang berisi agregat kasar lalu timbang pada saat berada di permukaan air dan dengan menggunakan timbangan gantung sehingga didapat berat agregat kasar di dalam air. Kemudian, keluarkan keranjang kawat yang berisi agregat kasar dari dalam air. Keringkan agregat kasar dengan lap atau kain penyerap sampai selaput air pada permukaan hilang atau hingga mendapat kondisi SSD. Selanjutnya, masukkan agregat kasar yang sudah dilap ke dalam talam balok dan timbang agregat kasar tersebut dengan menggunakan timbangan digital.
Lalu masukkan ke dalam oven selama 24 jam dengan suhu kurang lebih 110 derajat Celcius. Setelah 24 jam, timbang agregat kasar tersebut untuk mengetahui berat kering setelah dioven. Lalu catatlah hasil praktikum ke dalam form tabel yang telah disediakan. Setelah itu rapikan dan bereskan kembali peralatan yang telah digunakan. Contoh perhitungan. Yang pertama ada contoh data. Berikut merupakan data-data yang diketahui pada praktikum kali ini. Selanjutnya ada contoh perhitungan. Yang pertama, kita menghitung berat jenis curah dengan rumus E per A min B. Lalu kita masukkan datanya sehingga kita dapatkan hasilnya sebesar 2,293. Selanjutnya kita menghitung berat jenis kering permukaan jenuh atau saturated surface dry dengan rumus A per A min B. Lalu kita masukkan datanya sehingga kita dapatkan hasilnya sebesar 2,438. Selanjutnya kita menghitung penyerapan dengan rumus A min E per E dikali 100%. Lalu kita masukkan datanya sehingga kita dapatkan sebesar 6,336%. Selanjutnya kita menghitung berat jenis semu afferent specific gravity dengan rumus E per E min B. Lalu kita masukkan angkanya sehingga kita dapatkan hasilnya sebesar 2,683. Pelaporan. Ya, di sini berikut pengolahan data dari pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Ya, di sini yang diketahui berat kering udara dengan berat 5.000 gram, berat kering setelah di oven 4.901 gram, berat dalam air 3.880 gram, berat uji jenuh permukaan kering atau SSD dengan berat 5.049 gram. Hasil praktikum berat jenis kering atau bulk specific gravity dengan rumus B per D min C mendapatkan hasil 4,192. Berat jenis kering permukaan atau SSD dengan rumus D per D min C dengan hasil 4,319. Berat jenis semu dengan rumus B per D min C dengan dapatkan hasil 4,192. Persentase penyerapan memiliki rumus B min B per B kali 100% dan didapatkan hasil 0,030%. Next. Ya, di sini merupakan perhitungan data sama seperti tadi. Hanya di sini berat jenis efektif memiliki rumus bulk plus appearance bagi 2, yaitu tadi bulknya 4,192 ditambah appearance-nya sama 4,192 dibagi 2 dapat hasil 4,192 gram. Bulk per appearance bagi 2 dia sama juga hasilnya, yaitu 4,192 gram. Next. Kesimpulan, dari hasil praktikum yang telah dilakukan, maka hasil berat uji atau bulk agregat kasar adalah 4,192 gram. Berat uji kering permukaan 4,319 gram. Berat semu atau afferent 4,192 gram.
dan berat penyerapannya 0,030%, sehingga berat jenis efektifnya didapat 4,192 gram. Ya, seperti berikut penjelasan dari kami kelompok A1 mengenai pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Pak Topik, Pak Bambang, Pak Zul menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldo yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Dadah, bye-bye.